Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Iwayan Sudiana dari SD Negeri 6 Taro sebagai supervisor, dan rekan saya Niwayan Soka Asih dari SD Negeri 2 Sayang sebagai coach. Saya Iwayan Megayana dari SD Negeri 6 Galalang sebagai coach. Selamat siang Ibu Suke. Selamat siang Pak Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara sehat Pak Wayan. Pak Wayan sendiri bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya juga Astungkara sehat-sehat Bu. Nah, baik Bu Suke, hari ini sesuai rencana kita kemarin, hari ini kita akan berdiskusi dengan saya sendiri terkait dengan keterampilan Ibu, yaitu teknik coaching menggunakan alur kita. Seperti itu kan Bu ya? Benar sekali Bapak. Baik, kalau begitu kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya, dengan menggunakan 4 kriteria. Baik, jadi nanti juga saya ingin melihat Pak, di mana sih kekurangan saya ketika melaksanakan coaching sehingga nantinya dapat saya perbaiki Bapak. Baik Bu, kalau begitu rubrik ini penilaian yaitu 4 kriteria. Yang pertama dengan sangat baik, kemudian baik, cukup, dan kurang. Begitu Ibu, setuju ya? Setuju Bapak. Selanjutnya kompetensi coaching mana nih yang Ibu akan kembangkan dalam percakapan kita? Oke, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, jadi itu ada 3 kompetensi dalam coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi inti coaching tadi, yang mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Nah, dari ketiga kompetensi inti tadi yang sudah saya sebutkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh adalah kompetensi yang pertama Pak, karena menurut saya itu adalah menjadi dasar dari 2 kompetensi yang lainnya, yaitu kompetensi pada mendengarkan secara aktif. Jadi ada 3 indikator nih Pak yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi. Yang pertama itu bebas dari judgment atau penilaian. Yang kemudian bebas dari asumsi dan asosiasi. Kemudian yang ketiga dapat menangkap emosi dari coach Bapak. Jadi itu yang ingin saya kembangkan lebih jauh lagi pada kesempatan sesi kita kali ini Pak. Luar biasa sekali Ibu Suke. Jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dia, dengan indikatornya yaitu bebas dari judgment, bebas dari asumsi, asosiasi, dan Ibu ingin mendengarkan lebih secara aktif dari coach Ibu. Benar sekali Bapak. Jadi silakan, selanjutnya Ibu sudah bisa, kapan Ibu akan mulainya dengan coachingnya? Rencananya sih hari ini Pak. Kebetulan saya sudah janjian nih sama coach saya Pak Mega. Jadi kebetulan beliaunya sudah datang. Jadi sekarang saya akan memulai kegiatan tersebut. Ya, jadi silakan bisa dilanjutkan. Nanti saya akan mengamati dengan rubrik yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, terima kasih Bapak. Halo, selamat siang Pak Mega. Ya, selamat siang Ibu Soka. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Mega? Nah, kabar saya hari ini cukup baik Bu Soka. Kalau Bu Soka gimana nih? Cukup baik ya. Kalau saya sendiri sih sehat Pak, sehat. Nah, Pak, apa sih kesibukan Bapak belakangan ini? Kesibukan saya di luar mengajar di sekolah, mungkin mengasuh anaknya Bu. Pengasuhannya. Bapak rumah tangga ya di rumah ya. Biarpun di sekolah jadi Bapak karir, di rumah jadi Bapak rumah tangga Pak. Baik. Nah Pak, sepertinya ada sesuatu nih yang ingin Bapak sampaikan. Tadi saya lihat ada beberapa panggilan di hati saya Pak. Ibu
Bu lihat dari wajah saya juga ya. Iya, wajah Bapak agak sedikit tegang nih hari ini. Ada apa ya Pak kira-kira ya? Gini Bu, saya tadi sempat menelpon Ibu. Nah, saya ada keresahan di dalam hati sebenarnya nih. Jadi bingung mau ceritanya dari mana sih sebenarnya nih. Oh begitu, ada keresahan ya yang terpendam di hati Bapak. Maaf nih Pak, tadi saya sedang tidak pegang hati Pak. Nah kira-kira Pak apa nih keresahan yang ada di dalam hati atau unek-unek Bapak yang ingin Bapak sampaikan pada sesi kita hari ini? Nah ini sebenarnya sih berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas saya sih. Oh begitu, Ya, jadi kegiatan pembelajaran di kelas itu saya mungkin dibilang sedikit kecewa lah dengan siswa-siswa saya di kelas, meskipun tidak semua, karena siswa saya itu mondar-mandir ke belakang, ke WC ketika saya mengajar. Bisa dibilang dia itu sepertinya tidak hormat kepada saya. oh, begitu, jadi ada permasalahan dan kekecewaan Bapak terkait siswa Bapak di kelas. Nah Pak Mega, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh nih, apa nih kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai pada sesi diskusi kita kali ini? Yang saya harapkan dari diskusi kita kali ini itu ya paling tidak bisalah memblokkan pikiran saya. Saya ingin sih siswa saya di kelas itu menjadi siswa yang disiplin, kemudian ya mengikutilah pembelajaran dengan baik lah, seperti itu. Baik, jadi Pak Mega menginginkan suasana kelas atau siswa di kelas Pak Mega itu bisa lebih disiplin lagi. Baik. Nah, kalau berdasarkan pengamatan Pak Mega sendiri nih, bagaimana nih kondisi sekarang ini di kelasnya Pak Mega? Berdasarkan pengamatan saya setiap hari itu kondisi di kelas itu kalau ada saya dia kelihatannya tertib. Kemudian saya tinggal sebentar ke ruang guru, kelasnya itu gaduh sekali Bu. Hampir setiap hari seperti itu. Saya bingung dah apa yang harus saya lakukan. Siswanya kadang-kadang tidak buat tugas, saya biarkan ya, yang lain juga akan ikut tertular Bu. Saya keraskan ke mereka, saya takutnya mereka nangis nanti mengadu ke orang tua. Apa-apa jadinya saya yang sibuk. Nah mungkin seperti itu. Baik, jadi kelihatannya disiplin, tapi sebenarnya mereka itu kalau ditinggal tidak bisa ditinggal lama seperti itu Pak ya. Jadi kalau ditinggal mereka akan ribut, kemudian kalau ditegur terlalu keras juga salah, karena takutnya mereka takut jadi tidak nyaman ke sekolah bersama kita. Nah Pak Mega, berdasarkan cerita Pak Mega tadi, kalau saya rentangkan nih di skala 1 sampai 10, di rentang berapa nih menurut penilaian Pak Mega sendiri siswa-siswanya Pak Mega saat ini di kelas? Kalau diibaratkan tentang kriteria sikap disiplin siswa itu di kelas, yaitu paling tidak itu berada di 5 kayaknya. Oke, di 5 ya Pak Mega. Nah kalau sekarang ini berada di 5, berarti 50% mereka disiplin, 50%-nya lagi tidak disiplin, begitu ya Pak ya. Jadi pelajaran itu tidak terserap dengan baik. Nah, kalau begitu kondisi ideal yang Bapak harapkan itu berada di rentangan berapa Bapak? Kalau sekarang 5, di rentangan berapa sih idealnya yang Bapak ingin dapatkan di kelas Bapak? Nah, berdasarkan perilaku yang saya amati setiap hari lah, tidak muluk-muluk lah Bu, tidak terlalu tinggi. Yang saya harapkan itu paling tidak siswa itu berada di angka 8 lah. Itu pun syukur kalau bisa sampai angka 8, itu sangat menyenangkan hati saya. Kemudian siswa juga saya harapkan itu berada di angka 8 itu memang dari dalam dirinya juga akan tumbuh, mungkin seperti itu. Jadi yang Pak Mega harapkan itu adalah adanya peningkatan kedisiplinan siswa dari rentang 5 sampai ke rentang 8, jadi agar menumbuhkan disiplin dari dalam diri atau istilahnya dari motivasi intrinsik, begitu ya Pak ya? Seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut Pak Mega sendiri nih, Pak Mega kan wali kelasnya, jadi Pak Mega lah yang paling tahu bagaimana kondisi siswa di kelasnya Pak Mega. Apa sih kira-kira Pak yang menyebabkan sampai murid Bapak itu berada di level 5 lah katakan seperti itu ya, tingkat kedisiplinannya? Kira-kira penyebabnya apa nih Pak?
dari beberapa pengamatan yang saya lakukan, mungkin ini ya Bu ya, dari kacamata saya, penafsiran saya, penyebabnya itu yang saya lihat itu mungkin karena saya kurang tegas, atau mungkin ya Bu ya, dalam setiap ada siswa yang salah misalkan, saya biarkan mereka, saya tidak tegur karena takut itu dah, takut mereka menangis, nanti mengadu ke orang tua, datang orang tuanya ke sini, nanti saya yang balik-balik ada apa-apa. Nah, itu mungkin juga hal lain itu karena pembelajaran, mungkin di kelas itu pembelajaran yang saya lakukan mungkin karena mereka bosan dari hari ke hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, mungkin cara saya mengajarnya itu saja Ibu, ceramah, diam di kelas atau di depan kelas. Kemudian hal lain mungkin di luar itu juga mungkin karena anak ini juga mungkin membutuhkan kasih sayang, mungkin ya dari orang tuanya yang kurang, sehingga ada kebutuhan yang mereka ingin penuhi mungkin di sekolah yang mereka tidak dapatkan di rumah ataupun dari teman-temannya, mungkin seperti itu. Complicated sekali masalahnya Pak ya. Jadi dari berbagai faktor, dari faktor Bapaknya sendiri seperti tadi yang sudah Bapak ceritakan, Bapak merasa kurang tegas. Yang kedua dari segi pembelajaran juga yang mungkin terkesan itu saja dari Senin sampai Sabtu. Kemudian dari faktor orang tua juga seperti yang Bapak ceritakan, mungkin mereka ada nih beberapa kebutuhan yang memang belum mereka dapatkan sehingga mereka melampiaskan ke hal-hal yang negatif. Nah, Bapak sendiri sudah menyadari nih penyebab dari masalah siswanya Bapak. Nah, untuk kedepannya rencana apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan tadi penyebab-penyebab yang sudah Bapak ketahui? Mungkin nanti ke depannya ya saya pikir-pikir dulu supaya siswa saya disiplin. Mungkin yang pertama ya, atau ke depan yang saya lakukan akan melakukan pendekatan mungkin kepada siswa, melakukan pendekatan, berbicara secara halus, apa sih yang mereka inginkan sebenarnya dalam proses pembelajaran ataupun berada di sekolah. Yang paling tidak saya berusahalah memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian mungkin juga nanti saya akan menanyakan ini kok kepada guru-guru yang lebih senior bagaimana cara mendisiplinkan siswa, mengajaklah guru itu untuk berkolaborasi kita, karena kita di sekolah itu kan satu tim. Kalau siswanya disiplin, otomatis sekolah itu pastilah aman, saya kira ya. Kemudian mungkin juga nanti saya akan meminta bantuan kepada atasan, kepala sekolah. Kalau muridnya berbaris misalkan di halaman sekolah, ya paling tidak diumumkanlah ya hal-hal yang penting bagaimana supaya menjadi siswa yang disiplin, kemudian bertanggung jawab, jangan ada mengganggu temannya, tidak ribut di kelas, ataupun juga saya juga mungkin akan berkoordinasi nanti dengan orang tua siswa, karena kalau di sekolah memang guru yang bertanggung jawab, tetapi juga tidak kalah pentingnya bagaimana siswa itu berperilaku di rumah supaya nyambung dah Bu antara sekolah dengan orang tua mereka di rumah. Mungkin itu Luar biasa sekali ya Pak Mega ya. Jadi sudah ada beberapa rencana nih, bahkan sampai berapa ini, banyak sekali rencana yang sudah terpikirkan dari Bapak, baik itu dengan melakukan pendekatan ke siswa, juga bertanya ke siswa tentang apa sih yang mereka inginkan. Jadi tentunya keinginan siswa itu penting sekali untuk kita akomodir sebagai seorang guru Pak ya. Kemudian Bapak juga berkeinginan untuk berkolaborasi dengan semua guru, menanyakan praktik baik. Mungkin ada guru Bapak yang mengalami masalah yang sama, praktik baik yang sudah mereka terapkan di kelas, kemudian meminta bantuan atasan juga saat kumpul agar diberikan pengarahan kepada siswa-siswa. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu koordinasi dengan orang tua. Nah, dari beberapa rencana nih yang sudah Bapak Mega pikirkan, rencana mana nih kira-kira yang menurut Pak Mega
paling realistis lah, paling Dekat-dekat tepat, ini ya. yang paling menembak untuk mengatasi permasalahan Pak Mega tersebut. Mungkin dalam hal ini saya sih inginnya siswa itu kalau dekat-dekat ini mungkin sadar akan dirinya. Oke. Kalau tumbuh dari dirinya sendiri itu disiplin, mungkin akan lama ya. Mungkin pendekatan Bu. Saya akan melakukan pendekatan kepada siswa bersangkutan, ya berceritalah, ngobrol keluh kesah mereka, mengapa mereka melakukan hal itu. Kemudian di samping itu juga di kelas saya akan libatkan juga siswa untuk membuat peraturan apa kayak keyakinan kelas Bu ya. Kita buat keyakinan kelas supaya dia memahami apa sih keyakinan yang mereka lakukan. Ketika mereka itu melanggar, berarti mereka itu melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Nah, setelah itu mungkin juga saya bisa memanggil orang itu, misalkan keyakinan kelasnya tidak berjalan dengan baik, ya tanya alasan, kemudian dia sendiri yang saya suruh untuk mencari solusinya melalui diskusi-diskusi misalkan, mungkin seperti itu Bu, yang Baik, akan jadi saya lakukan. rencana yang Bapak Mega akan pilih untuk terapkan yaitu untuk pendekatan ke siswa, tentunya dengan mengajak mereka ngobrol dari hati ke hati agar tentunya mereka merasa diperhatikan dan disayangi oleh Ya, gurunya. Kemudian juga akan membuat semacam keyakinan kelas agar mereka mau bertindak sesuai keyakinan yang mereka buat. Jadi lama-kelamaan akan muncullah motivasi intrinsik dari mereka. Bagus, luar biasa sekali Bapak. Nah, dengan rencana yang sudah keren, luar biasa tadi, nah dukungan siapa nih kira-kira yang Pak Mega butuhkan agar rencana Pak Mega itu bisa terrealisasi dengan baik? Tentunya tidak bisa bekerja sendiri Pak ya. Nah, dukungan siapa yang Bapak butuhkan sih? paling pertama di sini mungkin dukungan dari teman guru, ya, rekan sejawat saya, karena saya pernah melihat itu kenapa kok dia itu bisa jadi guru yang mendisiplinkan murid. Saya lihat prakteknya di kelas itu keren sekali ya, dimana ketika pembelajaran berlangsung siswanya bisa aktif mengikuti, meskipun dia tidak ada, tapi siswanya tetap juga mengikuti dengan aktif, tidak nakal. Nah, mungkin guru kelas 6 yang nanti akan saya minta bantuan untuk membantu saya itu. Baik, jadi rencana yang luar biasa tadi dukungannya sudah Bapak tahu, Bapak dapatkan dari wali kelas 6 yang kebetulan sudah melaksanakan praktik tersebut di kelas. Ya. Nah, jadi rencananya sudah, dukungannya juga sudah. Nah, kapan nih rencana ini akan Bapak eksekusi, Bapak terapkan di kelasnya Bapak? Mungkin untuk penerapannya saya harus pikirkan dulu secara matang. Ini besok saya pikirkan secara matang, diskusi dengan guru mungkin supaya kegiatannya ini lebih matang lagi, terencana dengan baik dan hasilnya juga baik. Mungkin lagi 2 hari baru bisa saya terapkan ini, supaya apapun nanti persiapannya, persiapan dari diri saya terutama biar bagus dulu. Baik, jadi hari besok Bapak persiapan dulu, lagi 2 hari action langsung di kelas. Baik Bapak. Nah, tidak terasa ya Bapak ya, ngobrol kita sudah hampir menuju akhir nih Ki. Nah, apa sih yang bisa Pak Mega simpulkan dari sesi kita dari awal sampai akhir pada hari ini? Nah, jadi yang saya dapatkan dari percakapan kita, diskusi kita hari ini, memang awalnya saya terlihat gelisah sekali Bu, memikirkan bagaimana perilaku siswa saya di kelas, tidak mengikuti apa yang saya katakan, acuh tak acuh dengan guru. Mungkin dengan percakapan ini, hal yang saya dapatkan tadi adalah nanti saya akan melakukan pendekatan kepada siswa bersangkutan, beberapa siswa, di mana saya akan membuat keyakinan kelas nanti. Dari keyakinan kelas itu, ya saya harapkan siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, disiplin berada di kelas ataupun di luar kelas. Di samping itu juga saya akan meminta bantuan nanti Bu dengan wali kelas 6 yang sudah
pernah mempraktekkan hal-hal baik di kelas sehingga siswanya menjadi disiplin, serta nanti kegiatan ini saya akan eksekusi 2 hari lagi. Mungkin itu yang dapat saya pikirkan dari percakapan ini. Baik, jadi Pak Mega punya suatu permasalahan dan solusinya sudah Pak Mega dapatkan. Nah, bagaimana nih Pak Mega, perasaan Pak Mega sekarang? Nah, perasaan saya seperti wajah yang Ibu lihat ini yang cerah, berarti gambarannya sekarang sudah lebih tercerahkan dari tadi. Mumet, nah sekarang lebih bahagialah, lebih tenanglah mengungkapkannya ke Ibu. Baik, saya juga ikut senang ya Pak Mega ya. Jadi di sini saya juga belajar banyak terhadap apa yang Pak Mega ceritakan tentang kedisiplinan siswa. Jadi saya juga dapat pelajaran banyak. Nah Pak Mega, saya tidak sabar nih menunggu kelanjutan cerita dari Bapak setelah Bapak menerapkan di kelas. Bagaimana sih dampaknya terhadap siswa-siswa Bapak? Dan ada nggak sih kendala yang nantinya Bapak akan hadapi? Saya tunggu ya Pak ya cerita selanjutnya. Ya, nanti saya akan kabari lebih lanjut kepada Ibu bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan sih hasilnya bagus dan nanti Ibu jangan bosan-bosan ya. Saya ajak untuk berdiskusi masalah-masalah yang lain lagi. Siap, saya selalu siap Pak Mega. Ditunggu cerita selanjutnya. Terima kasih ya Pak Mega sudah berbagi cerita dengan saya. Jadi saya juga dapat pelajaran nih dari ceritanya Pak Mega. Ya, terima kasih Bu. Sampai ketemu Pak Mega. Ya. Baik Ibu Suke, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan teknik alur kita sudah jalan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Oke, perasaan saya jujur Pak ya, di awal saya merasa agak sedikit canggung Pak, juga tegang karena saya masih berpikir apa langkah selanjutnya ya seperti itu. Namun setelah berjalannya waktu, percakapannya lebih mengalir dan saya juga dapat menguasai diri sehingga dapat mengajukan pertanyaan dengan runtut sesuai dengan alur beta. Ya itu biasa Bu, baru pertama kita melaksanakan teknik coaching ini memang kan kita ada sanggup sedikit. Nah, menurut Ibu apa saja yang sudah berjalan dengan baik dari yang Ibu sudah lakukan tadi? Baik, jadi menurut saya yang sudah berjalan dengan baik yaitu keterampilan saya dalam mendengarkan coach saya secara aktif Pak. Nah jadi tadi saya juga sudah merasa sih terbebas dari asumsi, jadi saya tidak menjudge coach saya dengan penilaian diri saya. Kemudian saya juga sudah dapat menangkap emosi yang dilontarkan oleh coach, kemudian juga mencatat kata-kata kunci sehingga saya juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat memantik atau membangkitkan potensi-potensi yang ada pada coach sehingga dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialami. Seperti itu Bapak. Bagus sekali Ibu, berdasarkan catatan saya juga, saya catat tadi berdasarkan dengan rubrik tadi ya, dan pengamatan saya tadi itu Ibu juga telah hadir secara penuh, secara aktif mendengarkan kunci Ibu, dan Ibu sudah dapat fokus pada penyelesaian masalah dan juga bebas dari asumsi, judgement, dan menangkap emosi dari kunci Ibu. Nah, Ibu selanjutnya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, benar begitu kan Bu? Nah, jadi dapat saya simpulkan Ibu sudah melaksanakan teknik coaching dengan baik dengan alur tirta yang sudah Ibu rancang. Nah Pak, ini Pak, ada satu lagi Pak yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk keterampilan coaching yang pertama yaitu mendengarkan aktif itu kan menjadi dasar dalam dua kompetensi inti coaching yang lainnya Pak ya. Nah jadi nanti saya ingin mengembangkan keterampilan yang lain lagi Pak. Ya, bagus sekali Bu. Jadi Ibu kan sudah mendengarkan secara aktif, membuat asumsi, serta menangkap emosi, bebas dari asumsi dan asosiasi. Nah, kompetensi inti coaching lagi berikutnya apalagi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih maksimal lagi ke depannya? Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi Pak, kompetensi mendengarkan aktif itu seperti yang sudah saya rasakan dan saya amati
matematika kan sudah dapat saya kuasai dengan Ya. baik. Nah, jadi kompetensi inti selanjutnya yang ingin saya kuasai adalah kompetensi yang ketiga ya Pak, yang mengajukan pertanyaan yang berbobot karena saya merasa saya masih kurang dalam hal itu Pak. Ya, bagus sekali Bu. Jadi semoga dengan apa yang dilaksanakan ini Ibu step-stepnya bisa meningkat sedikit demi sedikit ya, kita belajar. Semoga langkah yang berikutnya, step yang berikutnya mengajukan pertanyaan robot bisa Ibu pakai juga dengan baik. Nah, semoga lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Pak sudah membersamai saya dalam melaksanakan coaching ini. Saya harap Bapak tidak bosan-bosan saya ganggu karena saya juga ingin mengembangkan keterampilan berikutnya. Mohon Bapak dampingi juga Pak ya. Iya, ya Bu, ya tentu pasti. Semoga perbincangan siang hari ini dapat bermanfaat untuk saya dan juga untuk Ibu dan juga untuk coach Ibu, dan siapa tahu juga nanti memiliki manfaat juga untuk rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah dan juga anak Ibu. Terima kasih Pak.